dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi nih di ibadah kita di hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022. Adik-adik yang di rumah pastinya sudah pada siap kan untuk ibadah? Sudah pada siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan sudah pada siap juga untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mengumpulkan persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop? Atau mama papa boleh langsung transfer ke rekening gereja? Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita di minggu ini. Hari ini temanya adalah Aku Mau Bersinar. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita sambil bernyanyi. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri karena kita mau sukacita bernyanyinya. Kita mau bernyanyi dari lagu hari ini. Oke? Berdiri ya adik-adik yang di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan bahasa Batak ya adik-adik. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, arini Tuhan. Beta hinta, malas miroha, malas miroha. Sadarion, arini Tuhan, beta hinta, malas miroha. Sadarion, arini Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas tuntunan-Mu hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami memulai ibadah kami, kiranya Kau memberkati hati dan pikiran kami, Kau memberkati juga adik-adik kami. Kiranya apa yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu menjadi doman bagi adik-adik kami ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, biarkanlah dapat mengajarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar lagu baru. Judulnya Ku Mau Bersinar. Sama seperti tema kita pada hari Minggu ini. Ya, kalau kalian belum pernah dengar lagu ini, kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama belajar, ikutin kakak dan baca teks di bawah. Oke, siap memuji Tuhan? Siap dong. Yuk, kita sama-sama bernyanyi, bangkit berdiri, dan jangan lupa penuh senyuman. Yesus Tuhanku, Yesus sahabatku, Yesus juru selamatku, hidup di dalamku. Ku mau bersinar, ku mau bercahaya, terang kasih Tuhan ada di dalamku. Ku mau bersaksi, ku mau berbagi, kasih Yesus nyata di dalam hidupku. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh sukacita. Yesus Tuhanku, Yesus
hidup di dalamku. Ku mau bersinar, ku mau bercahaya, terang kasih Tuhan ada di dalamku. Ku mau bersaksi, ku mau berbagi, kasih Yesus nyata di dalam hidupku. Ku mau bersinar, ku mau bercahaya, terang kasih Tuhan ada di dalamku. Ku mau bersaksi, ku mau berbagi, kasih Yesus nyata di dalam hidupku. Kasih Yesus nyata di dalam hidupku. Halo, hai hai hai. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Kakak mau menyampaikan warta sekolah minggu. Yang pertama, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kalian diberikan umur yang panjang, diberikan berkat kepintaran, dan yang terutama berkat kesehatan. Adik-adik, untuk warta yang kedua, jika ada adik-adik yang sedang sakit ataupun sedang bersuka cita ataupun orang tuanya yang sakit, boleh kakak abang sekolah minggunya dihubungi ya, supaya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bersuka cita. Lalu warta yang ketiga, adik-adik yang belum mengambil kado Natal, ayo dihubungi kakak guru kelasnya masing-masing supaya adik-adik bisa mendapatkan kado Natal. Dan warta yang terakhir, adik-adik jangan lupa tetap prokes, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh. Jangan lupa selalu menggunakan masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke adik-adik, jangan lupa salam sehat dari kakak dan abang sekolah minggu untuk adik-adik yang di rumah. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, tentunya adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Yes, 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 yes. Adik-adik di rumah, sebelum kakak Diana cerita, kakak Diana mau lihat dulu adik-adik di rumah sudah duduk yang rapi. Wow, ternyata semuanya sudah duduk yang rapi, luar biasa ya. Sebelum kita mulai ceritanya,
sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik bagaimana adik-adik? Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami semuanya Tuhan dengan sehat, dengan penuh semangat ya Bapa, terutama untuk mengikuti kebaktian online kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita ya Tuhan, agar kiranya adik-adik dapat mendengarkan dengan baik, duduk yang baik ya Tuhan, agar mereka dapat nantinya menjalankan semua firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah, sudah siap belum sama Alkitabnya? Pasti sudah ya? Nah, untuk yang kelas besar, kelas 1-2, kelas 3-4, nanti kita bacanya secara bersama-sama. Walaupun Kakak Diana tidak melihat adik-adik membaca, tapi Kak Diana yakin kalau adik-adik di rumah akan membacanya dengan suara yang lantang dan suara yang penuh semangat. Tapi untuk adik-adik yang masih kelas kecil, kelas TK, Bantita, yang masih belum bisa membaca, nanti akan dibantu sama mamahnya, papahnya, atau kakak dan adik untuk membacanya. Nah, ayat kita di minggu ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng ya. Ayo. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adik-adik di rumah, mati lampu. Aduh, mati lampu adik-adik. Aduh, sebentar ya. Wah, tetapi Kakak Diana punya sebuah lilin untuk bisa menerangin Kakak Diana di ruang yang gelap seperti ini. Sama seperti Tuhan Yesus. Tapi lampunya udah hidup adik-adik. Jadi Kakak Diana matiin dulu ya lilinnya ya. Wah, lilinnya mati. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapapun tidak boleh takut kalau berjalan bersama Tuhan, walaupun di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, tadi kan mati lampu tuh di rumah Kakak Diana. Kakak Diana sempat kaget loh, gelap, tidak bisa lihat apa-apa, tetapi dengan cahaya lilin akhirnya bisa menerangin ruangan yang gelap menjadi terang. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita, bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menyinari kita. Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Bersama kita pada saat kita sedih, pada saat kita bahagia, pada saat kita menangis, pada saat kita tertawa. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jadi adik-adik tidak perlu merasa bersedih kalau tiba-tiba adik-adik merasa gagal mendapatkan nilai yang kurang bagus di bawah KKM. Percayalah, kalau Tuhan Yesus akan selalu ada buat adik-adik. Bagaimana caranya? Dengan cara
adik-adik berdoa dan tentunya harus belajar. Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat. Terang itu merupakan berkat untuk banyak orang. Tuhan menginginkan kita menjadi terang. Tuhan menginginkan kita menjadi terang agar kita menjadi berkat untuk banyak orang. Karena menjadi berkat buat banyak orang itu merupakan banyak orang yang akan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk adik-adik adalah anak sekolah minggu. Adik-adik sudah sekolah minggu dari kecil sampai adik-adik saat ini kelas 3-4 ya, yang paling besar di sini. Tuhan ingin kita menjadi terang seperti apa contohnya? Tuhan ingin kita menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, kepada semua orang tanpa terkecuali. Menyampaikan kabar yang baik itu seperti apa? Bukan hanya menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus, tetapi di dalam diri kalian pada saat kalian berbuat baik, membagi makanan kepada teman, membagi pakaian yang layak pakai kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan kabar baik juga yang akan diterima oleh orang-orang. Karena anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan Yesus, adalah anak-anak terang yang akan mau berbagi kepada banyak orang. Kakak Diana, kalau kita mau menjadi anak-anak terang itu seperti apa sih? Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak terang seperti lilin ini. Dia menyala di dalam kegelapan. Tuhan pun ingin kita menyala di semua lingkungan kita. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di teman-teman sekitar kita, ataupun di dalam gereja. Walaupun sekarang kita masih pandemi ya, masih gereja online, tetapi di dalam gereja pun kita harus berbuat baik. Itu yang Tuhan inginkan agar adik-adik dapat menjadi anak-anak terang. Nah, contoh anak-anak terang itu susah nggak sih Kak? Enggak dong. Kakak Diana yakin adik-adik pun di rumah, karena anak-anak sekolah minggu HKBP Praja sudah keren-keren, pasti sudah menjadi anak-anak terang. Kakak Diana yakin kalau adik-adik membantu orang tua, seperti di dalam gambar ini, menyapu, atau mungkin membantu orang tua mencuci piring, tanpa disuruh, ataupun misalnya walaupun disuruh tapi tidak dengan membantah, itu merupakan salah satu contoh anak-anak terang. Apalagi ya Kak Diana? Contohnya lagi adalah belajar. Belajar itu adalah buat kebaikan adik-adik di masa depan. Dengan kita rajin belajar, dengan kita mempunyai tanggung jawab buat belajar, itu merupakan hal yang luar biasa yang telah adik-adik berikan kepada Tuhan dan juga kepada orang tua adik-adik. Karena orang tua adik-adik sudah bekerja, sudah mencari rezeki, mencari uang untuk adik-adik belajar. Jadi dengan cara belajar sendiri itu akan membuat adik-adik masa depannya lebih baik dan akan membuat orang tua pada saat mereka mencari uang, mereka pun merasa gembira bahwa ternyata anak saya di rumah belajar loh tanpa disuruh sama saya, sama orang tua. Itu adalah hal yang luar biasa yang akan membuat orang tua merasa sangat bahagia.
Nah, anak-anak terang satu lagi, contohnya apa Kakak Diana? Banyak contohnya, tetapi Kakak Diana hanya ambil 3. Yang terakhir adalah, contohnya adalah di dalam pertemanan, adik-adik pun harus menjadi anak-anak terang. Contohnya adalah adik-adik tidak boleh memilih-milih teman. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya warnanya hitam, ada yang rambutnya warnanya merah, ada badannya yang gemuk seperti Kakak Diana, ataupun ada badannya yang kurus. Adik-adik tidak boleh membeda-bedakan. Nah, dengan cara apa? Kalau kita menjadi anak-anak terang, kita tidak boleh membuli. Membuli teman itu akan menyakitkan hati teman. Itu akan menyakitkan hati Tuhan Yesus juga. Karena pada saat kita membuli, pada saat kita menyakitkan hati teman kita, itu akan membuat teman kita bersedih. Mungkin teman kita pada saat dibuli akan menangis adik-adik. Nah, menangis dan malu untuk berteman dengan semua orang. Jadi, membuli itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bermainlah dengan baik kepada semua teman, tanpa harus membedakan warna kulit, rambut, dan terutama agama dan juga suku. Mau dia suku Batak, harus berteman dengan suku Jawa, Papua, Sunda, Lampung, dan banyak lagi. Nah, adik-adik juga begitu. Karena pada saat adik-adik menerima mereka pun pasti akan menerima adik-adik, bahwa adik-adik dapat bermain mereka tanpa memilih-milih. Sehingga adik-adik sudah dapat mencerminkan bahwa adik-adik adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan Yesus di sini? Saya. Siapa yang mau jadi anak-anak terang di sini? Saya. Menjadi anak-anak terang harus kita berbuat yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan Tuhan Yesus menginginkan adik-adik sekolah minggu pun menjadi terang untuk banyak orang, menjadi berkat untuk banyak orang. Karena pada saat kita menjadi berkat untuk banyak orang, maka firman Tuhan telah tersampaikan kepada semua orang. Sekian cerita kita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik di rumah dapat berbuat baik, dapat mematuhi semua perintah orang tua. Karena orang tua, kakak, dan adik itu adalah keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Sehingga pada saat kita mencintai orang tua, mencintai keluarga, maka kita juga akan mencintai Tuhan Yesus. Oke, kita tutup kebaktian kita hari ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita yang telah Kau sampaikan buat kami pada hari Minggu ini. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi terang dunia ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, setiap firman yang telah diberikan Bapa pada hari Minggu ini dapat kami jalankan ya Tuhan. Kami berbuat baik ya Tuhan, tanpa harus membeda-bedakan teman kami, tanpa harus menyedihkan hati orang tua kami ya Tuhan, sehingga firman dapat tersampaikan oleh banyak orang. Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar Kau memberikan kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan ayat emas. Nah, ayat emas hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12.
2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kakak ulang ya, 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, adik-adik, ayat mas kita hari ini ya, bagus ya. Nah, mengajarkan kita kalau kita untuk mau memberikan kepada orang lain, maka kita berikan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Bukan milik orang lain, tetapi kita seolah-olah mengaku bahwa itu adalah milik kita. Nah, dihafalkan ayat mas kita hari ini ya, supaya kita lebih banyak lagi belajar tentang firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kreativitas kali ini, minggu ini adalah membuat lilin dari kertas origami. Caranya bagaimana Kakak Desta? Cukup ikuti video yang aku share kepada adik-adik.
adik-adik boleh dibantu papa, mama, kakak, atau abang untuk membuatnya bersama-sama. Pasti lebih happy buatnya. Nah, cantik ya lilinnya ya. Seperti tema kita hari ini, minggu ini aku mau bersinar. Kakak Diana cerita bagaimana mati lampu terus ting, gelap, ada lilin yang bersinar. Kita juga sama adik-adik, bahwa kita mau menjadi anak terang. Anak terang itu adalah anak yang memberi sukacita di mana saja kita berada. Boleh dimulai dari senyum terlebih dahulu. Berikan senyum kepada teman-teman, kepada orang-orang sekitar kita, sehingga ada sukacita. Adik-adik, ingat foto kreativitasnya membuat lilin ini ya. Lilin origami ini difoto dan diberikan kepada kakak guru dalam WA grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan kreativitas dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan persembahan kita. Seperti biasa kita akan masukkan ke dalam amplop, lalu kita serahkan kepada orang tua. Lalu orang tua yang akan memberikan persembahannya pada gereja. Adik-adik, pada minggu hari ini ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kakak ulang sekali lagi ya, ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus
kebaktian kita sudah selesai. Tadi kita sudah mendengarkan ayat emas, kita sudah mendengarkan cerita, tadi kita sudah membuat kreativitas, kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang saatnya kita menutup kebaktian pada minggu hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, bahwa kebaktian kami pada hari Minggu ini sudah selesai. Kami bersuka cita sekali ya Tuhan untuk setiap pujian yang telah kami nyanyikan, untuk setiap cerita yang telah kami dengarkan, untuk setiap kreativitas yang sudah diberikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, apa yang telah disampaikan di dalam kebaktian hari ini ya Tuhan dapat selalu menjadi sukacita buat adik-adik kami semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Bapa, agar kiranya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur ya Tuhan, agar mereka pada saat mencari rezeki ya Tuhan, Kau tambahkan berkat buat mereka ya Bapa. Bapa, kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami ya Tuhan, yang dalam pembelajaran ada yang sudah PTM ataupun yang masih dalam pelajaran online ya Tuhan, agar kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, agar diberikan kesehatan, agar diberikan mereka selalu kekuatan ya Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ya Bapa, Kau juga memberkati teman-teman kami ya Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya ya Bapa, Kau berkati mereka, Kau berikan kesembuhan ya Tuhan buat mereka ya Tuhan, agar mereka besok minggu depan ya Bapa dapat kembali memulai kebaktian online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, hingga kami layak untuk menjadi anak-Mu saja. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.